Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-31. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sebelum Usai. Injury time, tambahan waktu dalam pertandingan sepak bola, merupakan kesempatan berharga yang tidak akan pernah dilewatkan oleh tim yang tengah menderita kekalahan. Peluang emas yang menerbitkan seberkas harapan bagi tim tersebut demi dapat membalikan keadaan. Asa inilah yang membangkitkan semangat para pemain untuk bermain habis-habisan dalam memanfaatkan beberapa menit tambahan yang diberikan oleh wasit sebelum pertandingan benar-benar berakhir. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, pesan ilahi yang disampaikan oleh Nabi Yeremia sanggup membangkitkan semangat orang-orang Israel yang tengah berada dalam pembuangan di Babel. Firman Tuhan yang berisikan janji pemulihan Yeremia 30 untuk menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel ayat 7, mengisyaratkan bahwa mereka masih memiliki harapan untuk dapat kembali ke tempat asal, ayat 17. Janji nan mulia itu bertolak dari kasih Tuhan sebagai Bapa Israel, ayat 9, yang mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang kekal. Kasih yang sanggup menyegarkan dan memuaskan setiap jiwa yang lelah dan merana, ayat 25. Kekuatan baru yang mendorong mereka untuk terus berjuang melanjutkan hidup, sesulit dan seberat apapun beban penderitaan yang tertanggung di atasnya. Sebelum usai, hidup yang kita jalani layak untuk diperjuangkan hingga helaan nafas terakhir. Tak ada alasan untuk menyerah dan kalah terhadap keadaan yang acap kali mengimpit diri kita. Selalu tersedia asa bagi kita, anak-anaknya yang dikasihnya. Perjuangan iman belum berakhir sebelum usai. Perjalanan hidup orang percaya di muka bumi. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Apa pengertian perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada umat Israel? Dan apa relevansinya pengertian tersebut ya dengan kehidupan kita sekarang? Oke, mari kita baca Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1-40. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat baginya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, dan mereka tidak akan kembali merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria dan menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkampungan mereka menjadi kegirangan, dan akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Dia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu aku akan diriku, aku mentepuk pinggang sebagai tanda berkabung, dan aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku mengerti dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, dan tidak aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, untuk menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahweh semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah itu di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan.
Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Oke, kita baca tangan Tuhan yang senantiasa berkarya ya. Jadi di dalam ayat 1 dikatakan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, pernyataan Allah ini merupakan penghiburan bagi kaum Israel. Karena ada jaminan keamanan. Tempat berlindung yang paling aman itu adalah di tangan Sang Pencipta langit dan bumi. Betul ya? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian dikatakan di dalam ayat 2, dia mendapatkan kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Nah, frase bangsa yang terluput dari pedang itu berarti bangsa Israel sempat mengalami ancaman, tetapi terluput dari bahaya yang besar, karena ada tangan Allah yang menopangnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa tanpa adanya pertolongan dari Tuhan, maka hidup kita tidak akan bisa apa-apa. Oke, mari kita teruskan di ayat yang ketiga. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ayat 3 berhubungan dengan keterangan waktu ya. Aku melanjutkan. Gitu ya. Ini mengajarkan kasih Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Kasih manusia itu bisa luntur. Seiring dengan waktu bisa berkurang. Tetapi kasih Tuhan kualitasnya tetap sama. Dulu, hari ini, sekarang, dan yang akan datang. Sedangkan ayat 4 dikatakan, aku akan membangun engkau kembali. Nah, ini ayat 4 menunjukkan betapa bangsa Israel itu pernah hancur. Nah, kalau tidak pernah hancur, tidak mungkin Tuhan ngomong, aku akan membangun engkau kembali. Benar nggak? Nah, hancurnya itu secara apa? Baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau secara fisik karena penjajahan atau invasi atau intervensi daripada bangsa asing, seperti Asyur yang menyerang daripada Israel Utara dan Babel yang menyerang daripada Israel Selatan. Maupun kalau misalkan secara rohani, karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Taurat Tuhan, tidak melakukan Taurat Tuhan, mengabaikan perintah-perintah Tuhan dan firman-firman-Nya. Nah, kalau sudah begini kondisinya, yang bisa memulihkan hanya Tuhan sajalah, bukan pihak manapun. Apalagi bangsa Israel mau misalkan secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak manapun, mau memulihkan diri sendiri. Ya jelas tidak mungkin. Nah, dari peristiwa ini kita belajar, jikalau hidup kita hancur, kepada siapa kita minta tolong? Dan pihak mana yang memiliki kapasitas untuk memberikan pertolongan kepada kita, yang memiliki kemampuan untuk menolong hidup kita? Kita tahu sama tahu, tidak lain dan tidak bukan, hanya ada di dalam Kristus. Tetapi seringkali perilaku kita di dalam menjalani kehidupan, itu tidak sama dengan apa yang kita tahu. Kita tahu nih, Kristus adalah Sang Penolong kita, yang bisa memiliki kapasitas untuk memulihkan kehidupan kita. Tetapi dalam praktek kehidupannya, kita menjadikan Kristus itu pertolongan terakhir. Betul ya? Seringkali manusia berpikir seperti itu. Kenapa kok tidak mau menjadikan Tuhan itu sebagai yang pertama, tapi justru dijadikan sebagai pertolongan yang terakhir? Nah, ini kan fenomena yang aneh. Oke, ayat 5 dan 6 ya. Engkau akan membuat kebun anggur kembali, memetik hasilnya pula. Nah, ayat 5 menunjukkan akan ada pemulihan di bidang ekonomi ya. Kebun anggur itu melambangkan mata pencarian daripada orang Israel. Ketika kebun anggur mulai dipetik, hasilnya itu menunjukkan kerja keras daripada bangsa Israel. Ini bisa dinikmati. Karena ini penting ya. Ada kalanya orang itu kerja keras tapi sing nikmati hasil kerja keras orang lain. Nah, ini kan repot. Tetapi ini kerja keras bangsa Israel yang menikmati juga bangsa Israel. Nah, kalau yang kerja keras bangsa Israel yang nikmati orang lain itu namanya bangsanya dijajah. Betul ya? Yang kerja orang Israel yang menikmati misalnya bangsa Asyur atau yang menikmati misalkan bangsa Babel. Nah, itu adalah bangsa yang sedang dijajah. Tapi hari ini kondisi Israel dipulihkan. Yang kerja keras bangsa Israel, yang menikmati bangsa Israel juga.
Ayat 6 ada frasa yang mengatakan, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Yahweh. Ini menunjukkan bahwa Israel itu bisa dibanggakan kepada orang lain. Bahkan mengajak orang lain untuk pergi ke Sion, naik menyembah Yahweh. Gitu ya. Dan saudara, yang menjadi kebanggaan mereka adalah Tuhan sendiri. Karena bangsa Israel sadar bahwa tanpa pertolongan daripada Tuhan, maka bangsa Israel sudah bisa dipastikan sudah punah dan hancur. Karena bangsa Israel ini bukan bangsa yang tukang perang seperti misalkan bangsa Viking, atau bangsa Romawi, atau bangsa Persia. Bukan seperti itu karakteristiknya. Mereka bukanlah bangsa yang dipenuhi dengan pejuang yang luar biasa hebat. Tetapi, toh dengan kondisi yang demikian pun, Allah tetap menjaga eksistensi daripada bangsa Israel. Kalau misalkan bukan tangan Tuhan yang menjaga, maka itu akan hancur lebur. Dari sini kita bisa introspeksi diri juga ya. Ketika kita melihat ya, mungkin kita sudah mengalami pencapaian-pencapaian tertentu. Pernahkah Anda merenungkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka Anda tidak mungkin bisa mencapai di posisi di mana engkau berada sekarang. Nah, jikalau Anda belum merenungkan, renungkanlah. Pujilah Tuhan. Mulailah untuk mengutamakan Dia. Jangan pernah Anda berkata bahwa saya sampai di sini dengan kekuatan dan pemikiran saya sendiri. Tuhan tidak ikut campur dengan kesuksesan saya. Ya, berhati-hatilah jikalau Anda berkata demikian ya. Karena ada kasus kalau Anda terlalu membanggakan diri sendiri, maka Tuhan bisa dengan sekejap akan melenyapkan engkau. Sama seperti kapal Titanic, yang orang-orang berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu sombong sekali ya. Sehingga yang terjadi apa? Hari pertama kapal itu berlayar langsung tenggelam. Jadi memang Titanic itu menjadi lambang atau contoh kesombongan, kecongkatan manusia. Oke, bersatunya kembali bangsa Israel. Ayat 7 dikatakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, itu diporak-porandakan Tuhan oleh bangsa Asyur dan bangsa Babel. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap kembali ke Yerusalem pada saat zaman Nehemia dan Ezra. Tetapi bangsa Israel itu kembali nyebar kemana-mana setelah adanya pemerintahan Romawi yang membuat orang Yahudi dan orang Kristen itu melarikan diri semburat karena mereka takut dianiaya. Tetapi toh akhirnya ketika bangsa Israel sudah tersebar kemana-mana, bangsa Yahudi sudah kemana-mana, akhirnya Tuhan juga bisa membawa mereka kembali dan berkumpul sebagai negara tahun 1948. Gitu ya. Oke, nah ayat 9. Dengan menangis mereka datang, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Maksudnya apa? Memimpin ke sungai ini memiliki arti bahwa memimpin bangsa Israel ke dalam kehidupan. Karena gini ya, area manapun yang dekat dengan sungai, itu akan adanya kehidupan dan peradaban maju. Contohnya misalnya Mesir itu ada sungai Nil. Mesopotamia, ya ini bangsa ini Asyur sama Babel ini dilalui oleh sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya toh? Kebudayaan Cina kuno, Yangtze-kiang, sungai Huanghe, sungai Kuning. Kebudayaan kuno India dilalui oleh sungai Indus, sungai Gangga. Jadi dimanapun adanya sungai yang besar, itu akan adanya kehidupan dan peradaban. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, itu artinya aku akan memimpin mereka ke dalam kehidupan. Saudara ikut Tuhan atau ikut siapa? Saudara pengen hidup atau pengen mati? Kalau saudara tidak ikut Tuhan, berarti Anda pengen mati. Kalau saudara ikut Tuhan, berarti Anda pengen hidup. Saudara, saya percaya, ada banyak orang normally pengen hidup, tetapi malangnya mereka tidak mau mengikut Tuhan. Jadi cepatlah Anda bertobat, ganti orientasi Anda dari tidak ikut Tuhan menjadi
ikut Tuhan. Kata-kata frase memimpin ke jalan yang rata ini menunjukkan bahwa selama ini jalan hidupnya ini geronjalan gitu ya. Jadi tidak karu-karuan. Yang dilalui oleh bangsa Israel itu penuh dengan gunung lembah tidak karu-karuan, penuh jalan terjal. Kesusahan senantiasa menjadi bayang-bayang kehidupan mereka, gitu ya. Nah, ketika Tuhan datang, maka semua kesulitan itu maka akan menjadi hilang dan jalan akan menjadi rata. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, aku memimpin mereka di jalan yang rata. Di mana apa saudara-saudara? Mereka tidak tersandung lagi. Kemudian dikatakan ini menarik sekali ya. Di dalam ayat 10 dikatakan ini ya, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Jadi di dalam perjanjian lama, Yahweh ini digambarkan sebagai gembala. Menarik sekali, Yesus di dalam perjanjian baru juga digambarkan sebagai gembala. Jadi paralelisasi daripada dua konteks dalam ayat Alkitab ini, menurut saya bukan suatu kebetulan. Ini merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa memang Yesus adalah Yahweh. Nah, saudara singkat saja ya. Kalau saudara perhatikan tadi baik-baik ya. Ayat 18 muncul, ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ayat 20, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku. Kemudian kembalilah anak-anak darah Israel, kembalilah ke kota-kota ini. Saudara, mengapa kok Efraim begitu banyak muncul? Bahkan tadi di ayat berapa ya? Ayat 6 atau berapa tadi muncul ya? Ini ya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Kenapa ya? Kok Efraim ini muncul bolak-balik ini kenapa? Pasti kan bagi orang yang kritis pasti akan mengundang pertanyaannya. Karena begini ya, bangsa Efraim ini adalah bangsa yang diberkati oleh Yakub. Sama seperti Yakub juga diberkati oleh Ishak. Istimewanya apa? Istimewanya gini, ketika Ishak memberkati Yakub, dia akan adalah menjadi cikal bakal bangsa Israel. Dengan anak 12, jadi 12 suku. Nah, ketika Efraim diberkati Yakub, ini seperti paralelisasi. Sehingga Efraim dianggap bisa mewakili salah satu suku yang bisa mewakili daripada bangsa Israel. Yang kedua, dari suku Efraim memang banyak lahir tokoh-tokoh pemimpin seperti Yosua dan Samuel. Ya toh, yang negatif Yerobeam bin Nebat. Ini juga dari suku Efraim. Jadi memang suku Efraim memang suatu suku yang superior, yang besar. Nah, yang ketiga, kota-kota besar termasuk ibu kota Israel Utara, yaitu Samaria, terletak di area Efraim. Jadi tidak heran dan tidak bukan, kalau misalkan untuk menggambarkan daripada bangsa Israel, ini menggunakan istilah yang katanya pakai Efraim gitu ya. Oke, sekarang kita loncat ke ayat 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi Tuhan seringkali memberikan janji sewaktu keadaan kita itu di bawah. Karena waktu kita di atas dan Tuhan memberikan janji, maka kita akan menghayati janji Tuhan itu dengan cara yang berbeda daripada pada waktu kita dalam keadaan terpuruk dan kita menerima janji Tuhan. Itu nanti feel-nya pasti beda. Yeremia mengatakan bahwa akan datang waktunya suatu pengharapan ke depan atau aspek eskatologis bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Pertanyaannya, perjanjian baru yang seperti apakah? Perjanjian baru ini adalah suatu gambaran tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang secara visioner ya, bersifat rohani, bukan cuma kerajaan Israel Selatan, Israel Utara secara fisik. Jadi perjanjian baru ini berbicara tentang kerajaan Allah, bukan suatu bangsa, melainkan tentang gereja, apalagi tentang gereja lokal, tapi tentang keluasan visi Allah, tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi membicarakan visi kerajaan Allah. Yeremia bukan mengatakan janji perjanjian baru untuk kaum Yehuda saja, dan juga bukan untuk kaum Israel saja. Padahal dia nabi yang bertugas untuk memberitakan firman Tuhan untuk kaum Yehuda. Prinsipnya sama persis. Waktu Elia, nabi kerajaan utara, bergumul melawan dewa-dewa Baal,
Dia merangkul ke-12 suku, bukan cuma 10 suku di utara saja. Padahal dia nabi kerajaan utara dan bukan kerajaan selatan. Jadi ini prinsip suatu perjanjian baru adalah suatu perjanjian yang cakupannya itu tidak dibatasi oleh geografis, tidak dibatasi oleh suatu bangsa, tidak dibatasi oleh suatu etnis. Jadi kalau yang lama itu perjanjiannya itu terbatas pada bangsa Israel saja, sedangkan ketika perjanjian baru, Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ini hal yang perlu ditekankan. Ayat 32. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ini perjanjiannya kontras dengan perjanjian sebelumnya. Ayat 32 dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka dari keluar Mesir. Jadi disinilah sepertinya Yehova itu berpolemik dengan dirinya sendiri pada masa lampau. Ini poin penting sekali, bahwa Tuhan tidak pernah back to square one, atau Tuhan tidak pernah kembali ke titik awal di dalam pekerjaannya. Kita kadang-kadang salah jalan, lalu kita mundur kembali ke tempat yang sama. Artinya back to square one. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, kita bukan kembali kepada the glorious exodus di masa lampau. Ini sudah lewat. Dulu memang ada perjanjian dengan Israel sebelum terpecah menjadi Israel dan Yehuda. yakni covenant untuk suatu bangsa, perjanjian untuk suatu bangsa. Lalu, apakah Tuhan akan kembali lagi ke sana? Tidak. Yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan sendiri. Tapi sekarang tidak akan dikembalikan pada the glorious exodus itu lagi. Nah, kita lihat perjanjian lama versus perjanjian baru ya. Di dalam perjanjian, ayat 33 sangat-sangat jelas sekali dikatakan gini ya. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Jadi ini janjinya ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian baru bukan kembali pada kemuliaan perjanjian lama seperti zaman Musa. Melainkan melampauinya. Dalam hal apa? Dalam hal ini ya. Perjanjian lama itu orang-orang Israel sudah mengingkari, melanggar. Dan yang mengingkari bukan satu generasi, melainkan bergenerasi-generasi. Dan Tuhan mengatakan, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, mereka tetap nggak peduli. Perhatikan, ada satu model relasi seperti ini. Ada yang di atas berkuasa, dan ada yang di bawah yang tidak terlalu berkuasa. Di dalam relasi yang seperti itu, kalau ada ketaatan, bisa saja ketaatannya sifatnya tulus. Tetapi ada kemungkinan juga ketaatannya itu karena takut. Atasan bawahan gitu ya. Karena tidak ada pilihan menghadapi yang lebih punya kuasa. Takluk karena yang di atas itu lebih berkuasa. Kita berharap kekristenan itu keluar dari persoalan ini. Karena ini adalah model perjanjian lama. Menaati hanya karena faktor eksternal, bukan dari internal. Taurat sejak dulu sudah ada, sudah jelas, sudah diberikan. Namun itu tetap eksternal. Selalu ada di luar bangsa Israel. Kita bukan tidak tahu itu salah, itu dosa, ini tidak menyenangkan Tuhan. Kita tahu semuanya itu, tapi tidak kuat menjalankan karena hal itu selalu adanya di luar. Ada perbedaan spiritualitas yang menekankan aspek lahiriah atau keagamaan yang sifatnya eksternal di luar. Dengan spiritualitas yang menekankan hati yang di dalam, yang sifatnya itu batiniah. Kita mesti keluar dari gambaran perjanjian lama ini dan masuk ke dalam gambaran perjanjian baru. Tuhan sudah memberikan anugerah di luar, tetapi tidak akan mengubah sifat hati manusia. Manusia itu tetap jahat. Contoh paling sederhana ya. Maling, kalau ketemu pagar yang tinggi sekali, terus ada duri nih. Pertanyaannya, apakah pagar tinggi dan kawat berduri menyebabkan maling itu bertobat? Tidak. Malah dia menjadi tertantang. Ya apa yo? Supaya bisa melewati pagar yang tinggi, terus ada duri nih. Kalau perlu ini, kalau mereka ada listrik ya, aku bisa buat alat untuk penangkal listrik reverse-nya ya. Lawan daripada reverse-nya supaya arus listriknya mati. Dia jadi semakin lebih jahat lagi otaknya. Tak ada maling yang lihat pagar lalu tobat. Kenapa? Karena itu sifatnya eksternal.
Sesuatu yang eksternal tidak mungkin bisa mempertobatkan sesuatu yang internal. Memang betul, pagar itu menghalang-halangi maling masuk rumah. Seperti juga Taurat menghalang-halangi orang untuk berbuat dosa. Namun, tetap sifatnya eksternal. Saya khawatir akan orang Kristen yang pada waktu melihat firman Tuhan, lalu tetap eksternal saja. Kalau dibilang tahu, memang tahu. Kita tahu bahwa orang Kristen tidak seharusnya berbuat dosa. Tapi hal itu tetap eksternal. Tidak ada kekuatan dari dalam hati. Kalau melakukannya itu pun dengan terpaksa. Karena bagaimanapun ada rasa takut terhadap sang kuasa yang ada di atas. Karena dia terlalu kuat, nanti dia jadi murka. Nah, jadi kita mesti hati-hati dan tidak pernah berubah dalam hatinya. Dalam spiritualitas reform, kita tertarik membicarakan perubahan di dalam hati. Kita tertarik membicarakan sinkronisasi internal dengan kehendak Tuhan, bukan sinkronisasi eksternal. Allah menjadi Allahnya Israel dan Israel menjadi umatnya. Itu di dalam relasi perjanjian yang terjadi secara rela, bukan terpaksa. Dan dengan sukacita karena ada cinta. Inilah love covenantal relationship. Bukan dengan power, tapi dengan cinta. Yesus mati di atas kayu salib itu mendemonstrasikan kuasa yang paling besar. Yaitu kuasa di atas, di dalam keadaan kerentanan. Dan di situ dia memenangkan hormat dari umatnya. Bukan dengan teriak-teriak, bahkan juga bukan dengan mujizat. Pada waktu Yesus melakukan mujizat, Lazarus dibangkitkan, di situ malah timbul persekongkolan, bukan timbul pertobatan. Mujizat itu menunjukkan kuasa, betul, tetapi tidak membawa orang untuk takluk kepada Tuhan. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.